Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Balik lagi ya. Sekarang kita kembali lagi ngebahas tema yang sama di acaranya Punten. Ya, podcast untuk membahas tentang penyakit tidak menular. Karena sekarang penanggung jawab penyakit tidak menular itu Dokter Daniel nih. Kebetulan dikasih amanah. Iya. Semoga bisa berlangsung dengan baik. Iya, pasti jauh lebih baik lagi. Amin. Ya. Oke Dok, sekarang kita bakal bahas nih Dok, karena kan pandemi COVID belum turun-turun ya. Betul. Masih terus naik, apalagi dengan varian yang baru ini. Varian Delta ya. Ya, benar banget. Terus pengen tahu dong Dok, tips menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID. Itu kayaknya luar biasa ya Dok ya. Betul. Banyak banget mewakili pertanyaan di luar sana mengenai kesehatan mental itu kayak gimana. Nah, sekarang yang Ibu bakal tanya yang pertama nih Dok nih. Kenapa sih Dok masalah kesehatan mental ini jadi isu yang serius di masa pandemi saat ini kayak gitu Dok? Betul. Terima kasih buat Teh Irma untuk pertanyaannya. Mungkin ini mewakili dari masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama atau menanyakan hal yang sama ya. Jadi sejak virus corona ini menjadi pandemi dunia, tepatnya dari Maret 2020 sampai sekarang, mungkin ada perasaan atau pikiran yang negatif terkait tentang masa depan ya. Dari orang-orang terkasih, termasuk kita sendiri yang kerap mungkin muncul ya. Nah, itu bukan hanya pikiran atau perasaan aja, karena pandemi yang semakin parah itu membuat sebagian orang kehilangan mata pencarian utamanya. Ada pekerja yang dirumahkan ya. Terus ada ancaman buat PHK ya. Dan juga adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan ya. Itu kerap kali muncul sekarang ya. Nah, jadi hal tersebut bukan hanya menimbulkan stres aja ya, tetapi bisa menyebabkan gangguan mental yang disebut dengan depresi ya. Karena kehilangan mata pencarian utama itu sebenarnya bukan hal yang sepele ya. Apalagi bagi seorang kepala keluarga yang harus menghidupi istri dan anak-anak, bahkan keluarga besarnya ya. Nah, gangguan kesehatan mental terjadi selama pandemi itu bisa diakibatkan karena banyak hal ya. Tadi karena faktor dari finansial ya. Yang kedua adalah adanya ketakutan terhadap wabah ya. Jadi kemana-mana harus pakai masker, pegang-pegang apa harus cuci tangan ya. Terus kemana-mana nggak bebas, harus bawa surat khusus dan sebagainya. Bahkan melamar kerja pun harus bawa surat sehat. Iya, betul banget. Jadi ya sekarang ya itu menimbulkan ketakutan yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Dan juga pada masyarakat yang terkena COVID-19 mungkin merasa dikucilkan, mungkin merasa terasing selama proses isoman ya. Bayangin aja satu orang di satu RT yang terkonfirmasi, hebohnya gimana sih? Iya, betul banget. Dan juga mungkin masyarakat menstigmanya mungkin negatif ya. Dan juga RT dan sebagainya mungkin akan mengawasi secara ketat. Mau beli makan, mau beli minum, terbatas, mau beli obat terbatas ya. Jadi itulah yang dialami oleh masyarakat yang terkonfirmasi positif ya. Dan juga saat menjalani karantina, selain kita merasa terus asing karena stigma, mungkin ada rasa sedih dan kesepian karena harus terisolasi dari keluarga atau orang-orang yang dikasihi ya. Ini mungkin sangat dirasakan pada kasus misalkan anaknya amit-amitnya terkonfirmasi atau ibunya yang lagi menyusui amit-amitnya terkonfirmasi, mereka akan kesulitan karena anak ataupun ibu tersebut sama-sama saling membutuhkan. Bisa dipisahin gitu ya. Betul ya. Dan juga adanya kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Karena tadi faktor kehilangan pekerjaan dan sebagainya, mau ngasih makan anak apa, ngasih makan istri apa ya. Dan juga banyak informasi yang simpang siur ya. Katanya COVID itu A, katanya vaksin itu X, katanya obat COVID itu A dan sebagainya. Jadi banyak informasi yang simpang siur yang seringkali membuat masyarakat jadi bingung gitu. Ini mana sih informasi yang benar gitu. Iya, benar. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Oke.
jelas banget ya itu ya, kenapa kita jadi bahas isu ini. Terus dok, kalau misalnya gangguan kesehatan secara mental ini tuh bisa ngeganggu nakes nggak sih? Iya. Kan katanya nakes tuh sehat-sehat aja. Betul. Ya. Terus gimana pandangan dokter mengenai ini? Betul. Jadi kalau tenaga kesehatan, kalau kita lihat dia akan memakai apa? APD level 4. Jadi maskernya N95 yang dimana kok napasnya kalau ngomong aja udah agak susah gitu. Iya, betul dok. Terus pakai face shield, Iya. pakai APD baju astronot ya. Bisa dibayangkan baju astronot itu pori-porinya kecil ya. Jadi keringat nggak bisa terabsorpsi secara sempurna ya. Otomatis nakes tersebut kalau menggunakan dalam jangka panjang pasti ada fase-fase jenuhnya aja ya. Apalagi kalau misalkan kasusnya lagi lonjakan tajam, sehingga UGD pun penuh dan ya, juga dok, ya. banyak pasien yang tidak mendapatkan tempat dan juga resiko terpapar infeksi tinggi di tempat kerja dan juga jam kerja yang panjang itu bisa membuat tenaga kesehatan ini pada fase yang jenuh ya. Tetapi tenaga kesehatan orientasinya bukan mementingkan diri sendiri ya, tetapi karena pengabdian kepada negara dan orientasi pada pelayanan masyarakat, jadi membuat tenaga kesehatan itu tetap harus melayani sampai hari ini ya. Oke, gitu ya. Berarti nakes pun bisa ya dok ya sebenarnya merasakan nakes itu. merasakan Karena kesehatan mental, nakes gangguan pun kesehatan. manusia biasa ya dok. Betul ya, bukan Superman ya. Betul sekali ya. Terus dok, kalau misalnya gangguan kesehatan mental ini bakal apa yang bakal dirasain oleh pasien yang terkonfirmasi positif COVID yang akan mengakibatkan mereka mengalami gangguan mental itu sendiri, baik itu ke keluarganya, ke lingkungannya, nah ya seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita lihat kemarin ada kasus ya health system collapse ya. Jadi UGD penuh, mau ke UGD nggak diterima, ditolak, dilempar sana sini. Itu mungkin dialami sebagian masyarakat kita ya. Jadi kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dan juga sekarang tuh ada namanya long COVID ya. Long COVID itu jadi pasiennya udah sembuh, udah selesai isolasi mandiri 14 hari. Tapi masih penciumannya masih belum bisa merasakan. Lidahnya cuma masih bisa ngerasain asin aja ya. Napas masih sesek, terus lambung mual terus ya. Itu namanya fenomena long COVID ya. Jadi gejala sisa pasca infeksi COVID ya. Nah itu bisa membuat pasien yang udah sembuh COVID bisa menjadi jenuh karena saya kok udah minum obat, saya udah selesai isolasi, udah negatif PCR-nya, tapi kok masih merasakan ini. Nah itu pasti ada fase jenuhnya pasien ya. Dan juga keluarga pasien COVID pun mungkin mengalami masalah kesehatan pikiran ya. Misalkan karena salah satu anggota keluarga di rumah yang terkonfirmasi, otomatis keluarga serumahnya yang tinggal serumah dan kemungkinan besar nggak pakai masker ya kalau di rumah, berkontak erat pasti was-was. Aduh, saya terkonfirmasi juga nggak ya gitu. Jadi ada rasa was-was ya. Dan juga karena ada yang positif, maka untuk kumpul bareng face to face tatap muka seperti ini menjadi kurang dan terbatas ya. Dan juga kekhawatiran misalkan amit-amitnya ada anggota keluarga dari masyarakat yang lagi dirawat di rumah sakit karena COVID, gejalanya sedang berat, tentunya anggota keluarga was-was, aduh selamat nggak ya, selamat ya. Jadi, tapi namanya ikhtiar ya teh ya, pengobatan. Yang penting kita melakukan yang terbaik, keluarga juga melakukan yang terbaik dan mendukung tenaga kesehatan sehingga pasien yang terkonfirmasi bisa pulih lagi seperti sedia kala ya. Oke, nah terus dok kalau misalnya tips nih biar ngejaga kesehatan mental kita selama pandemi, utamanya buat yang mungkin belum ada yang positif terus mereka nanti mengalami positif, harus seperti apa? Tipsnya? Jadi pada prinsipnya baik yang positif ataupun tidak itu kita yang sehat maupun yang sakit, di sini kita semua sama-sama untuk akses kemana-mananya terbatas ya. Kita kerja banyak WFH, terus kita ke pasar dan ke mall nggak bebas ya. Semua orang mengalaminya.
Jadi tentu kita perlu memikirkan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan saat kita sendiri di rumah. Ya. Betul. Jadi selama kita menjalani aktivitas di rumah, kita bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Misalnya kan kita memasak, misalkan aduh saya lihat dari YouTube nih cara masak A atau cara masak B yang saya suka dan sebagainya, itu bisa menghilangkan kejenuhan. Ya. Dan juga membaca buku, ini khususnya untuk yang suka baca buku novel dan sebagainya, yang dimana bisa meringankan kejenuhan. Ya. Atau nonton film. Sekarang banyak aplikasi maupun website yang menyediakan layanan film yang dimana membuat kita untuk menghilangkan kejenuhan. Ya. Banyak pasien yang suka drakor, banyak yang suka film-film action, yang dimana membuat mereka mengesampingkan kejenuhan dan beratnya pandemi ini. Ya. Jadi selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tadi juga bisa menghilangkan rasa jenuh kita. Nah, kemudian adalah lebih bijak memilah informasi. Ya. Nah, jadi untuk kita dianjurkan untuk jangan terlalu banyak untuk mendengar berita-berita buruk atau baca atau melihat di media sosial, baik televisi dan media cetak. Ya. Tujuannya apa? Adalah untuk mengurangi rasa cemas. Ya. Karena angka kematian makin tinggi, angka kesakitan makin tinggi. Ya. Mungkin juga amit-amitnya mungkin kita sering mendengar ada anggota masyarakat yang di pengumuman masjid ada pengumuman yang kurang nyaman, yang meninggal dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan rasa kurang nyaman di hati kita. Ya. Dengan kita mengurangi lihat di media sosial tentang berita-berita buruk atau hal-hal yang membuat kita cemas, itu setidaknya bisa menenangkan hati kita. Ya. Tapi kita bukan berarti sepenuhnya menutup diri, jangan. Ya. Jadi kita harus pilih informasi yang kita terima secara kritis dan bijak. Ya. Jangan sampai kita percaya hoax atau berita yang nggak benar, yang justru bisa berdampak negatif untuk diri kita dan keluarga kita. Ya. Jadi kita harus pastikan bahwa informasi tentang pandemi COVID ini dari sumber yang valid dan terpercaya. Ya. Terus yang kemudian adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Ya. Ingat, selama pandemi ini bukan yang penting bukan uang yang banyak, yang penting bukan karir dan sebagainya, tapi adalah kehidupan dan keluarga. Ya. Betul banget, Dok. Karena ada beberapa pasien saya di mana dia kehilangan yang dicintai dan dia nyesel, ya. Karena ternyata sangat berarti sekali keluarga selama pandemi ini. Ya. Jadi kita perlu luangkan waktu untuk komunikasi dengan keluarga, sahabat-sahabat kita, teman dan rekan kerja kita. Ya. Kita perlu tanya kabar, ya. Karena kalau ada sahabat kita atau keluarga kita yang sakit, harus cepat ditangani. Ya. Jangan sampai kita biarkan sehingga berakibat fatal dan kita amit-amitnya menyesal karena kehilangan yang dicintai. Ya. Itu bisa melalui pesan singkat, telepon atau bahkan video call. Ya. Dan kita pun kalau ada rasa khawatir, ada rasa kecemasan selama pandemi, itu jangan dipendam. Ya. Kalau dipendam bisa jadi depresi dan menimbulkan banyak penyakit. Ya. Kita perlu utarakan ke orang-orang yang kita percaya, ya. Adik kita, kakak kita atau sahabat yang benar-benar dipercaya. Ya. Jadi kalau kita lepaskan, kita utarakan, maka pikiran kita plong, perasaan kita lebih nyaman, ya. Sehingga kita bisa lebih tenang. Ya. Oke. Sip, berarti tuh tips-tipsnya ya. Betul. Tolong dicatat poin-poin penting. Terus Dok, kalau misalnya nih kita udah ngelakuin hal-hal yang tadi, tapi tetap aja kayak makin ngerasa berat, terus juga makin ngerasa down. Ya. Apa yang harus kita lakuin gitu, Dok, kalau misalnya Betul. mengalami fase seperti itu? Ya, tadi kan udah saya jelaskan bahwa hal-hal positif yang dapat kita dapat lakukan untuk diri sendiri, atau kita curhat ke orang yang kita percaya. Betul, Ya. betul. Tapi terkadang ada perasaan cemas, khawatir, dan gangguan kesehatan mental yang ternyata dia tuh nggak cukup curhat doang. Iya, betul, Dok, betul banget. Nggak cukup relaksasi doang, nggak cukup untuk kegiatan positif aja Iya, untuk iya, menyelesaikannya.
Tetapi kalau misalkan perasaan kurang nyaman tersebut itu berlarut dan juga Terus-menerus, makin ya. berat dari hari ke hari, dianjurkan untuk konsultasi ke dokter atau ke psikiatri, Oke. spesialis masalah mental, untuk mendapatkan konseling dan pengobatan efektif. Oke. Ya. Karena kalau kita biarkan, itu bisa menjadi masalah yang serius, dan untuk pengobatannya bisa lebih susah. Ya. Tapi kalau kita lebih cepat untuk berkonsultasi untuk mendapatkan konseling dan pengobatan yang efektif, itu akan sangat membantu supaya hal tersebut tidak akan berulang dan tidak kambuh lagi. Seperti itu. Oke. Sip berarti ya. Wah, ternyata luar biasa ya, Dok ya. Betul. Betapa pentingnya kesehatan mental buat mau itu yang sakit maupun yang tidak, apalagi yang sudah terkonfirmasi positif. Betul. Jadi kebanyakan mereka yang uzubillah ya, Dok ya, sampai meninggal pun berarti emang mentalnya pun ngedown berarti. Betul, ya, Dok ya? karena sakit tuh nggak cuma fisik aja, Oke. tapi hatinya ya. Kalau hati kita sakit, otomatis daya tahan tubuh kita juga turun. Oke. Itu ya, berarti itu tema kita kali ini membahas tentang kesehatan mental, betapa pentingnya itu untuk di masa pandemi ini. Masa pandemi. Iya. Itu mungkin Nanti ada lagi tambahannya, Dok? betul, nanti kalau ada pertanyaan, Nah, betul. kalau ada betul. masukan nanti chat aja di bawah. Oke. Nanti senang untuk kita bantu menjawab. Sip, ataupun melalui media sosial kita ya, Dok ya. Betul, media. Ada Instagram Hmm. di puskesmas_nagrek, boleh di inbox. Ada di Facebook, di Facebook. Puskesmas Nagrek, dan YouTube kita ya, Dok ya. YouTube Oke, channel, YouTube ya. channel kita Puskesmas Puskesmas Nagrek. Dan sekarang yang terbaru nih, Dok, ada nomor hotline kita. Oh, Nanti iya. kita cantumin ya di Betul, sana. nanti kita cantumin di Oke. bawah ini ya. Sip, di bawah ini. Itu mungkin, Dok ya dari kita. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah. Bye bye.